suatu malam setelah usia 50-an, setelah momen intim yang Budi anggap sempurna, istrinya menghela napas dan berkata, "Apa kamu bisa melakukannya dengan cara itu?" Banyak suami berpikir itu hanya soal usia. Tapi, bagaimana jika saya bilang itu hanya bagian kecil dari cerita? Bahkan pria yang tulus mencintai istrinya seringkali melewatkan sesuatu yang sangat penting. Bukan soal teknik atau kekuatan fisik, melainkan ada di ranah emosi khusus yang tersembunyi dalam jiwa dan tubuh wanita. Banyak pria mungkin tak pernah tahu ranah ini seumur hidup. Ini bukan hal yang samar atau teoretis, melainkan nyata. Jika disentuh dengan tepat, itu adalah tombol emosi yang membuat istri bereaksi tidak hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan tatapan, bahkan air mata yang telah kering selama puluhan tahun. Sayangnya, lebih dari 90% pria tak tahu keberadaan ranah ini. Mereka berpikir cukup dengan lebih kuat, lebih lama, atau dengan pujian dan keintiman fisik biasa, mereka bisa menjaga kedekatan. Jika kita tak belajar memecahkan kodenya, kita hanyalah orang yang berdiri di luar pintu, tampak dekat tetapi sebenarnya sangat jauh. Jarak itu membesar dalam diam. Namun, yang menakjubkan, bahkan di usia 60-an ke atas, segalanya bisa berubah. Tak perlu obat, tak perlu tubuh muda kembali. Dalam video hari ini, saya akan ungkap mengapa banyak istri, meski penuh emosi di hati, memilih diam dalam pernikahan. Bagaimana tubuh wanita setelah usia 50-an berubah, dan emosi yang hanya bisa dibangunkan oleh suami yang benar-benar peka, dengan 3 langkah sederhana namun penuh kepekaan. Bagaimana mencapai ranah emosi itu sehingga istri merasa seperti jatuh cinta lagi, alami tanpa paksaan, hanya butuh inisiatif, kesabaran, dan beberapa perubahan kecil yang sangat bermakna. Jika Anda ingin mendekat lagi dengan pasangan, menyegarkan hubungan setelah bertahun-tahun menikah, atau sekadar menjadi suami yang peka dan pengertian, beberapa menit ke depan akan mengubah segalanya. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk kesehatan, keberanian, dan kebahagiaan hidup yang Anda layak dapatkan. Jika tema video ini relevan bagi Anda, tulis angka 1 di kolom komentar. Jika belum sesuai, tulis 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Mari mulai perjalanan menjelajahi sesuatu yang 99% pria tak ketahui. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya dengan tulus. Jika sedikit perubahan cara bisa membuat istri yang diam berbalik, memegang tangan Anda, dan berbisik, "Terima kasih." Apakah Anda akan mencobanya? Saya berjanji, apa yang akan dibagikan akan mengubah keintiman pernikahan dan menghidupkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga. Untuk mengetuk pintu hati istri dengan benar, Anda harus memahami apa yang terjadi pada batin dan tubuh wanita setelah usia paruh baya. Saat hormon berubah dan emosi menjadi lebih halus, cara lama untuk terhubung seringkali tak lagi cocok. Banyak suami, meski berusaha, gagal mencapai kepuasan sejati karena mereka tak memahami kebenaran yang sering disalahpahami tentang kebutuhan emosional dan fisik istri. Saat wanita memasuki usia 50-an, tubuh mereka mulai mengalami perubahan halus. Bukan seperti penyakit yang jelas, tetapi cukup untuk membuat mereka merasakan perbedaan dalam diri. Kadar estrogen mulai menurun, dan hormon progesteron juga berfluktuasi tak menentu. Perubahan ini tak hanya memengaruhi kesehatan, tetapi juga kebutuhan emosional dan keintiman dalam kehidupan pernikahan. Alih-alih hasrat kuat seperti masa muda, mereka menginginkan koneksi yang lebih halus. Mereka butuh koneksi mental sebelum tubuh bereaksi. Mereka membutuhkan suami yang tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu mendengar sinyal paling rahasia dalam hati mereka. Sayangnya, banyak pria justru bergerak ke arah sebaliknya. Mereka berpikir, jika cukup kuat dan tahan lama, wanita akan puas. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Bisa jadi itu hanya cara sopan untuk tidak menyakiti perasaan. Sementara suami merasa sudah melakukan yang benar, istri perlahan menutup hati. Statistik mengejutkan menunjukkan bahwa lebih dari 70% wanita, bahkan setelah puluhan tahun bersama, tak pernah merasakan kepuasan penuh. Ini bukan tuduhan, tetapi pengingat bahwa, jika kita mulai dari pemahaman, segalanya bisa berubah. Bayangkan, dengan sedikit perubahan pendekatan, sedikit perhatian pada emosi, dan sedikit waktu untuk belajar, Anda bisa mencapai itu. Video ini hadir untuk membantu Anda memahami bahwa keintiman sejati tak lagi di permukaan, tetapi berasal dari resonansi batin yang dalam.
Wanita berubah bukan karena kehilangan hasrat, tetapi karena mereka menginginkan sentuhan yang lebih halus dan mendalam. Untuk melakukannya, kita harus memahami mekanisme emosional dan fisik yang tersembunyi dalam tubuh istri. Dalam sains, ini disebut fornix anterior, tetapi dalam hati suami, ini adalah tombol koneksi. Jika G-spot adalah bel pintu yang kita ketuk untuk masuk, fornix anterior adalah seperti panel kendali utama rumah. Semua orang tahu cara menekan bel, tetapi sedikit yang tahu cara menyalakan tombol utama. Fornix anterior terletak di bagian terdalam tubuh wanita, tepat di depan serviks. Area ini lembut, seperti spons, mirip lapisan bantalan yang nyaman. Yang istimewa, ini bukan sekadar bagian tubuh, tetapi terhubung langsung dengan sistem saraf otonom yang mengatur semua sensasi mendalam wanita. Jika area ini distimulasi dengan benar, responsnya menyebar ke seluruh tubuh. Beberapa orang menyamakan sensasi ini dengan suara senar yang bergema di dada, tak keras, tetapi menyentuh hati. Beberapa dokter menyebutnya fenomena resonansi visceral, yang berarti sensasi itu tak hanya di kulit, tetapi menjalar ke setiap sel, serat otot, dan pembuluh darah. Saat itu, wanita merasa benar-benar sebagai wanita, secara mental dan emosional. Namun, percayalah, tubuh wanita setelah usia 50-an bukanlah api yang padam, melainkan nyala yang perlu dinyalakan kembali dengan cara berbeda, bukan dengan tergesa-gesa atau kekuatan, tetapi dengan kepekaan, ketenangan, dan rasa hormat. Selama berkonsultasi, saya melihat banyak kasus seperti Pak Budi. Ketika saya menjelaskan tentang fornix anterior dan cara mendekatinya dengan lembut, ia berkata, "Istri saya menangis." Untuk pertama kalinya, ia memegang tangan saya erat dan menghela napas lega, seolah melepaskan sesuatu setelah bertahun-tahun. Itu bukan sekadar respons fisik, tetapi ucapan terima kasih yang diam dari jiwa wanita. Mungkin Anda berpikir, apakah ini benar-benar penting? Jawabannya, ya. Karena ketika istri terhubung kembali dengan tubuh dan emosinya, ia akan lebih rileks, bahagia, dan intim dalam kehidupan sehari-hari. Keintiman pernikahan bukan hanya pada kata atau tindakan, tetapi pada koneksi yang tak perlu diucapkan. Itulah mengapa, ketika kita memahami dan menghargai ranah emosi ini, kita tak hanya menghidupkan bagian tubuh, tetapi juga menyalakan kembali seluruh hubungan. Dan yang luar biasa, tak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan di usia 60-an atau lebih, hati wanita selalu menanti ketukan lembut, penuh pengertian, dan kepekaan. Di bagian berikut, saya akan pandu langkah-langkah konkret untuk mencapai momen ini. Mengetahui adanya tombol emosi di tubuh istri adalah satu hal, tetapi bagaimana mendekatinya tanpa membuatnya menutup diri, melainkan membuka hati, dengan langkah-langkah yang lembut, penuh hormat, namun sangat efektif. Kita akan mengubah pemahaman menjadi tindakan yang membawa pasangan kembali ke koneksi paling alami. Jika Anda telah mengikuti sejauh ini, mungkin Anda mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan pada hal-hal besar, tetapi pada yang kecil, mendalam, dan terkadang terlupakan. Sekarang, kita akan masuk ke bagian terpenting, 3 langkah sederhana untuk membangunkan koneksi dan membuat istri merasa, kamu masih mendengar, kamu masih di sini. Langkah pertama adalah seperti mencari harta di taman musim gugur yang tenang. Temukan posisi yang tepat. Pernikahan mengajarkan kita bahwa tak ada peta pasti. Setiap taman unik, setiap pintu butuh kunci sendiri, dan kunci itu bukan pada teknik, melainkan pada penghormatan dan mendengar. Bayangkan istri Anda sebagai taman musim gugur, tenang, penuh nostalgia, tak berisik atau mencolok, hanya memancarkan aroma lembut. Aroma waktu, kenangan, dan tahun-tahun yang telah dilalui bersama. Di taman itu, ada tempat khusus, seperti halaman belakang yang tenang, tempat istri menyimpan bagian terdalam jiwanya. Pintu itu hanya terbuka ketika seseorang dengan ketulusan mengetuk. Ini mungkin terdengar romantis, tetapi sebenarnya sangat sederhana dan nyata. Dalam pernikahan, ada ruang yang tak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dicapai dengan kehadiran penuh, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Untuk masuk ke taman itu, Anda tak perlu menjelajah atau mencari hasil, melainkan mendengar yang tak pernah diucapkan, yang telah tertidur dalam diam selama bertahun-tahun. Saat istri merasa cukup aman, nyaman, dan dihormati, ia akan perlahan membuka hati. Posisi tubuh tak sepenting emosi. Bisa jadi ia berbaring di samping, atau sekadar duduk bersama dalam diam,
tanpa tekanan atau ekspektasi tertentu. Jika Anda hadir sepenuhnya di momen itu, Anda sudah melangkah masuk ke taman itu. Pak Budi pernah berkata, selama 30 tahun, saya pikir saya sudah mengenal istri saya. Tapi suatu sore, saat saya memegang tangannya tanpa berkata apa-apa, saya sadar betapa banyak yang saya lewatkan. Kisah itu menyentuh saya, mengingatkan bahwa yang kita cari bukan jauh, tetapi ada pada emosi, tatapan, dan sentuhan di saat yang tepat. Di langkah pertama ini, jangan terburu mencari posisi khusus. Cari ruang di mana istri merasa dilihat dan didengar. Saat hati Anda memandu, Anda akan mencapai bagian terdalam jiwanya. Menemukan titik yang tepat bukan soal akurasi mutlak, melainkan seperti berjalan di taman, menyentuh kelopak bunga dengan lembut, dan tiba-tiba melihat bunga itu mekar di depan mata. Mungkin Anda tak langsung merasakan apa-apa, seperti masuk ruangan tua yang tak langsung terang saat pintu dibuka. Kadang, Anda harus menunggu, membiarkan istri membuka hati perlahan. Dan yang menakjubkan, saat Anda benar-benar menunggu, mendengar, dan menghormati, Anda akan tahu, bukan dengan logika, tetapi dengan perasaan, bahwa Anda telah sampai. Saat itu, Anda tak hanya menyentuh bagian tubuh, tetapi juga jiwa istri, tempat ia menyimpan yang paling suci, hanya untuk orang yang ia percaya. Penghormatan tak ada pada kata, tetapi pada cara Anda berhenti, mendengar, dan tidak menuntut. Ketika Anda cukup peka untuk tak melanggar batas, keajaiban terjadi. Istri akan secara sukarela mengulurkan tangan, mengundang Anda masuk, bukan dengan tindakan, tetapi dengan hati yang terbuka. Saat Anda mendekat dengan kelembutan tulus, ia akan merasakannya melalui setiap tatapan dan gerakan. Dan di matanya, mungkin untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia akan melihat kembali suami yang tak hanya hidup bersamanya, tetapi memahaminya. Itulah harta Anda. Langkah ini tentang mendengar dengan tangan dan menyentuh dengan hati. Setelah melangkah hati-hati karena emosi istri, langkah berikutnya bukan bergerak maju, tetapi berhenti. Berhenti untuk hadir sepenuhnya, untuk mendengar, untuk merasakan setiap detak dan respons kecil namun bermakna dari wanita yang telah bersama Anda puluhan tahun. Keintiman di usia paruh baya bukan lagi soal kecepatan atau kekuatan seperti masa muda, melainkan tentang pengertian, diam yang disengaja, dan kepekaan dari hati masing-masing. Seperti dokter tradisional yang meletakkan tangan di pergelangan pasien, mereka tak langsung menyembuhkan, tetapi mendengar, merasakan, memahami setiap perubahan kecil pada denyut nadi. Dalam pernikahan, ini sepenuhnya benar. Saat wanita merasa aman dan dihormati, tubuh dan hatinya akan perlahan terbuka. Disitulah suami perlu kepekaan tingkat tinggi, bukan dengan kata-kata megah atau tindakan hebat, tetapi dengan kehadiran penuh kasih dalam diam. Bayangkan jari Anda seperti bulu, ringan, lembut, tak berisik, tetapi cukup mengguncang seluruh ranah kenangan. Saat Anda meletakkan tangan dengan lembut, seperti sapaan tenang, dengan pengertian, itu bukan sekadar gerakan, tetapi pesan. Saya di sini, tak terburu, tak menuntut, hanya ingin kamu tahu saya mendengar. Alih-alih mencari respons jelas, fokuslah pada sinyal kecil. Mungkin napas lega seolah ia melepaskan sesuatu, tatapan yang perlahan menutup karena damai, atau sekadar genggaman ringan penuh koneksi. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan hati istri mulai berbicara dengan Anda, bukan dengan kata, tetapi dengan emosi. Kembali ke kisah Pak Budi dari Surabaya, usia 70 tahun. Ia dan istrinya telah bersama lebih dari 30 tahun, tetapi selama itu, mereka tak lagi berkomunikasi secara emosional seperti dulu. Suatu hari, ia mendengar tentang cara menyentuh dengan kepekaan, seperti dokter tradisional yang merasakan denyut nadi. Awalnya, ia ragu, menganggap itu hanya ungkapan puitis. Namun, sepulang kerja, ia memutuskan untuk mencoba, bukan sebagai teknik, tetapi tindakan tulus. Saya letakkan tangan di bahunya, tanpa kata, katanya. Lalu ia menoleh, menatap saya, dan menangis, berkata, "Terima kasih, sayang." 3 kata itu, bagi Pak Budi, lebih berarti daripada ribuan kata cinta yang terlupakan. Sejak hari itu, segalanya berubah, tak berisik, tak dramatis, tetapi hangat dan tulus. Istri mulai menyiapkan sarapan lebih awal, menyentuh tangannya saat memberikan segelas air, tanpa kata, tetapi Pak Budi mengerti. Setelah bertahun-tahun diam, koneksi telah kembali. Keajaiban bukan pada teknik atau kesempurnaan,
Tetapi pada keberanian pria untuk melambat, mengakui ketidaktahuannya, dan membuka hati untuk mendengar. Disitulah kejujuran menciptakan segalanya. Jika Anda merasa, saya tak terbiasa dengan ini, ingatlah, tak ada yang meminta Anda menjadi orang lain. Jadilah diri Anda yang lebih mendengar, lebih lembut, dan lebih mencintai. Satu sentuhan, satu tatapan, satu kata sederhana bisa cukup untuk menghidupkan kembali emosi yang tertidur di hati istri. Yang terpenting, koneksi emosional sejati tak datang dari hal besar, tetapi dari pilihan untuk hadir dalam momen, napas, dan diam bersama istri. Disitulah kepercayaan baru terbangun, dan bab baru pernikahan dimulai. Langkah ketiga adalah menari tanpa musik bersama pasangan, seperti dua penari yang menyesuaikan irama satu sama lain. Setelah meluangkan waktu untuk mendengar dan menyentuh emosi mendalam istri, banyak pria berpikir, sekarang saatnya saya mengambil kendali. Namun, justru di momen itu, hal terbaik adalah rileks, bukan menyerah atau mundur, tetapi beralih dari memimpin ke mendampingi, dari tindakan ke komunikasi yang lebih mendalam melalui naluri, kepercayaan, dan sinyal kecil yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mencintai dan memahami. Bayangkan Anda dan istri sebagai dua penari di panggung tanpa musik, penonton, atau sorotan lampu. Hanya kalian berdua, dalam ruang aman untuk menunjukkan diri seutuhnya. Dalam ketenangan itu, melodi mulai terdengar, bukan di telinga, tetapi di hati. Melodi itu adalah gerakan halus tubuh istri, napas yang lebih panjang, gerakan tak disadari seperti angin yang menyapu dedaunan. Saat istri mulai merespons, bukan dengan kata, tetapi dengan tubuh, itulah saat Anda harus mendengar dengan empati. Jika ia sedikit condong ke arah Anda, itu mungkin undangan diam, saya siap. Jika ia sedikit mundur, itu tanda ia butuh lebih banyak waktu. Kedua respons itu sama berharganya. Dalam respons itu, suami tak perlu membuktikan kekuatan atau kemampuan. Yang dibutuhkan adalah ketulusan. Tak ada teknik yang lebih penting daripada mendengar dengan hati. Saat Anda bisa menyesuaikan irama tubuh dan napas istri dengan ritme batin Anda, kalian akan menari bersama. Pak Budi pernah berkata, saya pikir harus melakukan sesuatu yang sangat berbeda untuk menyenangkan istri. Tapi, ternyata, saat saya berhenti berusaha dan mulai hadir, ia berubah. Tatapannya, senyumnya, caranya memegang tangan saya. Ini menunjukkan bahwa di usia parubaya, koneksi pernikahan bukan lagi soal teknik, tetapi kematangan emosi. Saat istri merasa didengar dan dihormati, respons alaminya adalah membuka hati, tanpa kata, tanpa kehebohan, hanya kehadiran tulus di momen itu. Kita tak perlu jadi seniman atau psikolog. Jadilah suami yang bisa melihat perubahan melalui tatapan istri, yang tahu bahwa kehadiran terkadang lebih berarti daripada kata-kata. Pagi berikutnya, Anda akan menyadari perbedaan, mungkin dalam cara ia tersenyum atau menyentuh tangan Anda. Cinta di usia tua tak perlu megah, hanya perlu cukup hangat. Kehangatan itu datang dari langkah lembut, sentuhan tepat, dan tatapan tulus. Seperti dua penari yang telah bersama cukup lama, mereka tahu yang terpenting bukan langkah megah, tetapi kehadiran dalam cara yang benar. Itulah seni koneksi diam, seni tanpa rumus atau buku pegangan, hanya bisa dipelajari melalui pengalaman, kesabaran, dan cinta tulus. Seni ini tak membutuhkan teknik berapi-api seperti masa muda. Yang dibutuhkan adalah kepekaan, hati penuh cinta, dan keteguhan untuk tak menyerah. Di usia ini, kata Pak Budi sambil tersenyum, saya baru paham nilai pelukan tanpa kata. Karena di usia ini, wanita butuh sentuhan yang mencapai tempat yang tepat di hati mereka melalui kulit. 3 langkah kecil, 1 perubahan besar, dan jika Anda melakukannya dengan hati, saya percaya keajaiban akan terjadi. Untuk melanjutkan perjalanan ini, mari dengar kisah nyata dari pria yang pernah terjebak dalam jarak, namun berhasil menemukan kembali senyum istri mereka. Saya ingin berbagi 3 kisah nyata dari pria di usia berbeda, dengan satu kesamaan. Mereka menemukan kebahagiaan baru dengan istri melalui sedikit keberanian dan perubahan perspektif. Kisah pertama tentang Pak Hadi, 65 tahun, pensiunan guru. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan istrinya, makan malam bersama, menonton televisi, tetapi ia mengaku, saya merasa seperti melihat istri melalui kaca jendela. Yang mengganggunya bukan kurangnya keintiman, tetapi tatapan sedih istrinya dalam diam.
Setelah mendengar tentang metode 3 langkah di seminar kesehatan, ia memutuskan mencoba tanpa ekspektasi besar. Saya hanya ingin menunjukkan perhatian tulus, katanya. Namun, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Istrinya tak berkata apa-apa, tetapi air mata mengalir. Pak Hadi terdiam, lalu berkata, "Bukan karena saya melakukannya dengan benar secara teknis, tetapi karena istri merasa saya mendengar dengan hati untuk pertama kalinya." Sejak itu, ia bukan lagi penonton, tetapi suami dengan kehadiran sejati. Kisah berikutnya tentang pasangan Soetedjo, keduanya di atas 70 tahun. Mereka masih saling mencintai, tetapi kesehatan Pak Soetedjo tak lagi memungkinkan hubungan seperti masa muda. Itu membuat istri saya perlahan menutup diri, akunya. Di kursus kesehatan lansia di pusat komunitas, ia belajar tentang pendekatan lembut yang fokus pada kepekaan dan koneksi. Ia mencobanya, dan keajaiban terjadi. Saat menerapkan pendekatan itu, istrinya yang biasanya pasif mulai bergerak dengan caranya sendiri. "Saya tak melakukan banyak hal," kenang Pak Soetedjo dengan haru. "Tapi untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, saya melihat istri saya hidup kembali." Keesokan paginya, saat minum teh bersama, istrinya menatapnya, tersenyum, dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana, tetapi bagi Pak Soetedjo, itu seperti menyalakan kembali pernikahan yang ia kira telah padam. Terakhir, kisah Pak Joko, 60 tahun, mantan insinyur mesin. Ia pria cermat dan selalu khawatir menyakiti istrinya, sehingga sering hanya melakukan kontak dangkal tanpa keberanian melangkah lebih jauh. "Suatu kali, istri menatap saya dengan bingung," katanya. "Saya tahu ia juga butuh keintiman, tetapi saya takut." Setelah berpikir panjang, ia mulai belajar merasakan tubuh istrinya kembali, setiap sinyal, napas, dan gerakan kecil. Di momen tenang, ia meletakkan jari di posisi yang tepat. "Di situ," kata istrinya. Satu kata itu, bagi Pak Joko, seperti kunci yang membuka pintu yang terkunci selama puluhan tahun. Keraguan hilang, ketakutan lenyap. Ia bukan lagi sekadar ada di samping, tetapi hidup di momen itu bersama istrinya. Kisah-kisah ini tak megah, tetapi menunjukkan bahwa usia tak pernah terlalu tua untuk mencintai kembali. Kebahagiaan bukan pada kekuatan, tetapi pada ketulusan, kepekaan, dan keberanian melampaui batasan lama. Satu langkah kecil, menempatkan tangan di posisi tepat, menjaga ritme sentuhan, atau tidak melepaskan tangan terlalu cepat, bisa menghidupkan kembali sesuatu yang dianggap terlupakan di hati istri. Dan saat itu, Anda juga akan merasakan, ketika istri memegang tangan, bersandar, atau menghela napas lega, tak banyak yang perlu dilakukan, hanya cukup mencintai dengan cara yang benar. Kisah ini bukan sekadar inspirasi, tetapi pelajaran berharga. Perjalanan untuk terhubung kembali dengan istri tercinta tak selalu mulus. Hambatan bisa membuat usaha kita redup. Sebelum melangkah ke perubahan berkelanjutan, mari pahami kesalahan umum yang sering dilakukan pria agar kita bisa menghindarinya dan menjadi lebih baik. Jika kehidupan pernikahan adalah simfoni, menciptakan resonansi sempurna butuh nada yang tepat, waktu yang pas, volume yang sesuai, dan cara ekspresi yang benar. Sebelum menutup perjalanan ini, saya mengajak para suami tulus untuk berhenti sejenak dan melihat kembali. Jika kita tak sengaja menutup hati wanita yang kita cintai, apa yang harus dihindari? Pertama, kesalahan tergesa-gesa. Banyak pria berpikir harus bertindak cepat, kuat, dan tegas untuk membuktikan keperkasaan. Maaf, itu hanya berlaku untuk mesin. Dalam hati dan tubuh wanita, segalanya terbuka dengan kelembutan dan penghormatan. Jika kita terburu, emosi istri tak hanya gagal terbuka, tetapi malah menutup seperti insting bertahan. Ia